Sudah, Prof? Sudah Ya, ikut. ya. Pada kesempatan ini saya tambahkan namanya uh, Marcel karena baru saja Marcel dengan bimbingan saya melakukan penelitian tentang diabetes ya secara online pada pasien-pasien rawat jalan di RSCM ya. Jadi mari kita lihat tentang hal ini. Ya, nanti kita akan membahas ada beberapa hal. Diabetes itu sendiri saya nggak akan bahas banyak nanti, tapi kita akan melihat apa saja stresor fisik yang terjadi pada pasien diabetes, kemudian akibat hal tersebut, apa yang terjadi, masalah psikososialnya, kemudian bagaimana manajemen stresnya, dan penelitian yang pernah kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Sepertinya kalau saya bicara tentang diabetes, yang hadir ini udah ahli semua. Terutama slide ini. Mudah-mudahan juga informasi saya tepat untuk saudara dan mudah-mudahan masih update tentang pasien diabetes. Semua tanda dan gejala ini akan menjadi stresor bagi psikososial daripada pasien itu sendiri. Sering-sering ke belakang, kemudian pengen minum terus, dan sebagainya. Dan kondisi stres dapat juga meningkatkan gula darah. Ya, jadi dengan tanda dan gejala itu bisa menimbulkan stres, kemudian stres itu bisa meningkatkan pula gula darah. Untuk ini saya selalu menambahkannya dengan luka, walaupun kita harusnya mencegah tidak sampai terjadi luka pada diabetes. Jadi begitu seseorang mengalami diabetes, maka program penting yang dilakukan adalah pencegahan terhadap luka. Ya. Kemudian jika terjadi luka, ini pun menambah lagi stresor. Stresor bentuk dan struktur tubuh serta fungsi dari tubuh itu, apalagi kalau terjadi amputasi. Dan itu merupakan tambahan lagi stresor dari aspek biologis yang dapat mengakibatkan stres dan juga cemas dan depresi. Ini beberapa contohnya dan teman-teman mungkin lebih banyak dapat lagi. Ya. Kemudian yang kedua, masalah psikososial yang kita temukan pada pasien diabetes. Ya. Mari kita lihat beberapa data-data masalah psikososial yang ditemukan pada pasien diabetes. Yang pertama itu depresi, kemudian distres atau stres, kemudian kualitas hidup yang menurun, kemudian juga impaknya pada keluarga, dan impaknya pada relation. Khusus untuk bagian bawah, impak pada keluarga dan juga pada pasien, umumnya pada awal-awal mengalami penyakit ini, banyak pasien yang bertanya, banyak keluarga yang peduli, banyak teman yang care, tapi karena penyakit ini merupakan penyakit kronis, lama-lama pasien akan merasa lonely. Lama-lama keluarga juga menganggap pasien bisa merawat diri sendiri dan mereka ada kesibukan-kesibukan sendiri. Itu impak paling bawah ya. Kenapa terjadi kualitas hidup yang rendah? Yang pertama, fokus utamanya merawat kesehatannya sehingga aspek-aspek yang lain bisa terabaikan. Itulah yang membuat kondisi depresi, kondisi cemas, kondisi stres semakin meningkat dan angkanya cukup tinggi. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa literatur, maka pada pasien terutama sekali ada stres tentunya, kemudian cemas dan depresi, dan ada juga risiko bunuh diri. Dan begitu juga pada caregivernya, ya ada burden, ada anxiety, ada depresi. Kalau kita perhatikan, anxiety dan depresi ada sama pada pasien dan keluarga. Sehingga bisa kita efisien dalam merawat mereka. Pada saat kita membantu pasien untuk mengatasi anxiety dan depresinya. Dan pada saat yang sama, jika keluarga ada di sana, maka kita mengatakan kepada keluarga, mari silakan bantu pasien ini. Dan kemudian dapat juga dengan dia membantu, mereka bisa bersama-sama berlatih setiap hari, sehingga kedua-duanya dapat teratasi dengan baik. Gejala utama pada depresi adalah pada perasaan sedih berkepanjangan, ada menangis, ada murung lebih dari 2 minggu ya. Jadi depresi ini ada yang bisa kita screening, ada juga yang didiagnosa. Jadi untuk teman-teman di klinik luka bisa menggunakan screening
Ya, screening dengan menggunakan apa? Bisa dengan menggunakan GAD-7 untuk cemas, kemudian bisa menggunakan PHQ-9 untuk depresi, atau CHESD-10 untuk depresi. Itu yang kita sebut dengan screening. Tetapi tiga gejala ini paling mudah diobservasi oleh keluarga bisa, oleh diri sendiri pun bisa, oleh teman pun bisa, kemudian oleh perawat pun bisa. Jadi entry point kita pertama adalah tiga gejala ini. Kok kelihatan murung biasanya ceria, kok kelihatan gampang menangis, kok sepertinya hilang minat, hal-hal yang disenangin akhirnya diberhentikan, kemudian kok sepertinya nggak bertenaga, aduh merasa capek, merasa nggak ada energi. Nah ini mudah sekali diobservasi. Kita nggak boleh denial untuk ini. Itulah gunanya hari ini kita bersama-sama supaya secepat-cepatnya jangan sampai terdiagnosa depresi. Kita screening dulu. Screening awalnya adalah tiga ini. Screening berikutnya kita menggunakan instrumen yang sudah valid dan reliable. Baru kemudian asesmen berikutnya adalah dengan dokter atau psikiater untuk menetapkan apakah ada depresi atau tidak. Jadi kalau gitu seperti apa kita bisa melakukannya ya? Kita gunakan aja konsep nursing tentang stres adaptasi. Itu adalah konsep yang paling dikuasain oleh kita teman-teman perawat. Kita melihat apa stresornya, kemudian kita ukur apa stresnya, kemudian kita cek apa copingnya, adaptif atau maladaptif, kemudian kita latih memberikan coping adaptif. Stresor biologisnya sudah jelas tadi banyak sekali ya. Kemudian stresor psikologisnya cemas, terus gangguan body image, terutama sekali fungsi, struktur, dan bentuk. Kemudian stresor sosial, yaitu semakin jauh dengan kerabat dan teman-teman, atau mungkin juga tidak dapat lagi optimal bekerja, sehingga fungsi-fungsi sosialnya dapat terganggu. Begitu juga dalam fungsi sosial ini, dan juga fungsi keintiman dengan pasangan juga mungkin saja terganggu. Inilah yang membuat kondisi stres. Tadi saya sudah sampaikan, SRQ merupakan instrumen, SRQ-20 khususnya, merupakan instrumen yang secara umum, secara nasional digunakan. Tapi kalau mau spesifik, bisa menggunakan GAD-7, CSD-10, atau PHQ-9. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana coping, ya, bagaimana coping kita bisa kuatkan untuk dia bisa mengatasi stresnya dan juga kita melakukan perawatan untuk aspek stresornya. Contoh saja untuk DM-nya harus ada edukasi terhadap DM-nya sehingga DM-nya itu stabil. Kemudian untuk luka, kalau boleh kita prevensi, kalau ada luka sesegeranya diatasin. Semua strategi perawatan luka modern itu ada di home care ya. Kemudian aspek psikologisnya, aspek sosialnya pun perlu kita atasin. Jadi bukan hanya stresnya saja nanti yang kita atasin, tetapi juga aspek-aspek stresor yang terjadi. Nah, seperti apa proses stres itu terjadi ya? Semua tadi stresor-stresor itu bisa kita sebutkan dengan aspek negatif ataupun sumber-sumber yang terjadi di dalam kehidupan dia yang bisa mengakibatkan kondisi-kondisi pasien ini ya. Ini adalah stresor ya. Ini stresor ya. Kemudian dia akan masuk kepada korteks frontal, kemudian dikirim ke amigdala, kemudian melalui siklus HPA, dia akan menghasilkan hormon stres. Hormon stres yang paling sangat mengganggu adalah kortisol. Tentu ada yang lain, adrenalin, demikian juga noradrenalin. Tapi secara khusus, stresor negatif akan direspon dengan di adrenal glandnya menghasilkan hormon-hormon stres. Baik, kita akan lanjutkan. Sebentar, saya akan, sebentar dulu, saya akan buang dulu ini semuanya. Ya, baik.
Ya. Jadi kortisol akan meningkat, maka akan menimbulkan stres. Hal utama yang muncul pada saat stres adalah secara fisik kita nggak mau tidur dan sukar makan, ya, susah tidur dan susah makan. Secara psikologis khawatir, ya. Kemudian secara sosial mungkin tidak ingin bertemu dengan orang lain. Jadi gampang lagi kita mengobservasinya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Stresor yang kortisol yang meningkat tadi akan menyebabkan efek pada bagian organ tubuh yang lain, ya. Dan kalau diperiksa nggak ada gangguan. Itu yang disebut dengan reaksi psikosomatik. Jadi gangguan tubuh yang lain itu diakibatkan meningkatnya kortisol tadi. Misalnya jantung jadi berdebar, paru jadi nafasnya cepat, ginjal sering ke belakang, memang juga sudah poliuri, kemudian pencernaan sering juga terganggu, kepala pusing, dan juga tidak dapat tidur dan susah untuk makan. Ya, itu merupakan tanda dan gejala lanjutannya jika sudah terjadi kondisi stres tadi, dan itu juga akan mengarah akan melanjut kepada cemas dan akan berlanjut kepada depresi. Ya. Jadi DM dan luka DM adalah stresor biologis yang paling utama di situ. Gara-gara stresor biologis ini tadi sudah kita diskusi mengakibatkan stresor pada psikologis dan juga pada sosial. Inilah yang memicu kondisi stres dan cemas. Di sebelah kanan ini merupakan beberapa tanda dan gejala yang paling sering muncul. Dan yang paling populer sekarang ini adalah overthinking. Mikir, mikir, mikir terus, tetapi nggak ada jalan keluar. Berkeringat juga ada. Urusan perut juga, urusan lambung ya. Kemudian mungkin juga terjadi panic attacks ya. Tiba-tiba merasa kok saya mau mati, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rasanya nafas juga sesak, seperti itu. Ini merupakan banyak sekali tanda dan gejala. Tapi paling mudah saudara tanya, makannya gimana? Masih seperti biasa atau enggak? Tidurnya gimana? Itu merupakan dua hal yang paling sering dan mudah untuk diketahui. Nah, sekarang kita akan melihat lagi. Kita analisa lagi stresornya tadi. Terutama kita gunakan teori konsep diri. Saya yakin teman-teman perawat semua pasti mendapat teori konsep diri. Karena saya yakin di kurikulum keperawatan, analisis tentang manusia itu sangat besar kita lakukan. Baik secara holistik dan khususnya untuk kesehatan jiwa, di tingkat dasar kita gunakan analisis dengan konsep diri. Yaitu ada 5 konsep diri: citra tubuh, ideal diri, harga diri, penampilan peran, dan identitas. Mari kita analisa yang mana yang terganggu pada kondisi pasien diabetes. Ya, kita bahas dulu tentang citra tubuh. Citra tubuh berkaitan dengan tubuh. Jika ada fungsi, jika ada ukuran, jika ada bentuk tubuh itu yang terganggu, even hanya pasang oksigen atau pasang infus, pasang kateter, dan sebagainya. Apalagi pada kondisi diabetes, fungsi tubuhnya akan terganggu, kebiasaan makan akan berubah, dan ada lagi terjadinya perubahan bentuk, ukuran, dan struktur jika terjadi luka. Jadi sudah bisa kita bayangkan citra tubuh pasien akan terganggu. Paling tidak risiko citra tubuh terganggu. Sehingga apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dia menerima dan menyukai tubuhnya yang tidak sakit? Dan bagaimana dia akan merawat bagian tubuhnya yang sakit? Itu programnya agar harga dirinya meningkat. Dan ini tadi kortisolnya akan menurun, maka kehappinessannya akan meningkat, dan itu membuat keinginan dia untuk merawat dirinya akan semakin tinggi. Kemudian kita akan melihat aspek kedua daripada konsep diri, yaitu ideal diri atau sering kita katakan cita-cita, harapan, hope, keinginan, ya. Nah, ini merupakan perilaku berdasarkan standar individu. Setiap orang bebas untuk menetapkan cita-cita, bebas untuk menetapkan tujuan. Apakah dengan kondisi diabetesnya ada tujuan-tujuan, ada keinginan-keinginan yang terganggu?
tentu pasti ada yang terganggu. Gambaran tipe yang diinginkan, aspirasi, tujuan, nilai-nilai yang ingin dicapai, kemudian keinginan mirip dengan tokoh orang lain. Nah, itu semuanya merupakan hal yang wajar pada setiap individu. Sehingga apa yang terjadi dengan kondisi diabetes? Banyak mungkin cita-citanya yang terganggu dan terhambat. Tetapi apa yang harus dilakukan? Tentu memodifikasi cita-cita atau ideal diri. Karena kalau terus dia ingin seperti itu padahal tidak mungkin lagi terjadi, tentu hal itu akan menambah stres daripada pasien. Kemudian kita melihat tentang harga diri. Harga diri terdiri dari dua aspek ya. Harga diri itu adalah cita-cita yang tercapai itu membuat harga diri kita meningkat. Harga diri yang tinggi adalah menerima diri tanpa syarat. Oleh karena itu, ada dua cara untuk meningkatkan harga diri. Yang pertama adalah self-reinforcement, menghargai dan menerima diri apa adanya. Yang kedua adalah other reinforcement, yaitu penghargaan dari orang lain. Dengan tadi konsekuensi dari diabetes, hubungan dengan keluarga juga mungkin ada masalah. Hubungan dengan teman juga ada masalah. Kemungkinan besar, maka kemungkinan besar hubungan sosialnya akan terganggu. Sehingga ada reinforcementnya mungkin terganggu. Kemudian, kalaupun hubungan sosialnya tidak terganggu, biasanya keluarga atau sahabat menanyakan, bagaimana penyakitmu? Bukan memberikan apresiasi dari bagian tubuh atau kehidupannya yang masih normal-normal saja. Ya, itu kebiasaan kita. Jadi, untuk merawat diabetes, bukan hanya pasien diabetes yang akan kita bantu untuk menurunkan stresnya, tapi orang-orang yang ada di lingkungan pasien diabetes pun perlu memberikan apresiasi, perlu memberikan penghargaan, karena masih banyak bagian tubuh yang masih sehat. Masih banyak prestasi yang bisa dia capai. Tetapi kita seringkali pikiran kita dan respon kita ke arah yang negatif. Jadi penilaian negatif dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Atau untuk dirinya dia udah mulai rekonsiliasinya udah tinggi ya, penerimaannya sudah tinggi, tetapi orang lain tetap saja negatif. Itu pun akan mengganggu. Dua konsep ini yang harus kita pakai nanti untuk meningkatkan harga diri supaya dia masih punya motivasi untuk berkarya dan berfungsi kehidupannya. Kemudian penampilan peran. Ya, jika tidak ada luka, kemungkinan penampilan perannya tidak terganggu. Namun demikian ada perubahan fungsi di dalam tubuh. Jadi mungkin saja ekspresi muka akan berubah, penampilan tubuh akan berubah, keinginan untuk menjaga penampilan diri dengan grooming dan yang lainnya juga mungkin akan turun sehingga penampilan perannya akan terganggu. Ya, barangkali juga ke kantor pun dia sudah nggak bisa menyelesaikan tugas dan itu semua sebetulnya masih bisa diatasi dan fungsi-fungsi kegiatan sehari-harinya mungkin terganggu ya. Sehingga pada luka diabetes ini perlu kita tetap aktivasi perilakunya, aktivasi kegiatannya sehingga penampilan peran yang menurun tadi tidak akan menurunkan harga diri daripada pasien tersebut. Identitas. Ya, sering juga kita perawat di rumah sakit ataupun tenaga medis di rumah sakit. Itu Ibu Budi yang diabetes itu. Waduh, kita labeling dia, kita buat identitas baru untuk dia, yaitu sebagai pasien diabetes. Hal ini yang perlu kita hindari. Makanya selalu kita bertanya kan, apa nama panggilan dan apa nama panggilannya. Panggillah sesuai dengan nama panggilannya. Jangan lagi ditambahin embel-embelnya. Memang dia saat ini penderita diabetes. Memang kalau penderita diabetes namanya akan jadi berubah. Kita orang medis, orang kesehatan yang sering merubah hal tersebut. Jadi ada perasaan gagal, ada perasaan tidak mampu, ada perasaan terjadinya perubahan identitas karena sudah ada embel-embel penyakit DM. Nah, untuk itu kelihatannya beberapa dari masalah konsep diri tadi arahnya selain gangguan citra tubuh, maka mungkin saja terjadi harga diri yang rendah. Sehingga seperti inilah
asumsi kita bisa terjadi pada pasien diabetes. Gangguan citra tubuh, ideal diri yang tidak dapat dicapai, harga diri rendah, penampilan perannya sudah nggak efektif, dan ada gangguan identitas. Semua aspek ini kalau tidak ditemukan perlu prevensi, kalau ditemukan perlu diatasi. Nah, kalau kita mengambil konsep kehilangan, ya, konsep kehilangan juga merupakan konsep yang harus dikuasain oleh seorang perawat. Kalau konsep kehilangan kita pakai untuk menganalisa daripada pasien diabetes, maka kemungkinan yang pertama selalu mengingkari atau menolak atau syok atau takut atau langsung mengatakan karena banyak masyarakat menghubungkan diabetes langsung ke keturunan. Saya nggak ada keturunan kok. Tapi dengan pola makan yang sekarang, mungkin nggak kepiawaian saya menjelaskannya, tapi paling tidak pola makan sekarang yang tidak terkontrol, karbo yang sangat tinggi kita konsumsi, maka nggak mesti keturunan ya. Walaupun keturunan nggak mesti kita tidak bisa mengatasinya, tapi terjadi denial sehingga butuh edukasi kepada pasien. Butuh bantuan untuk melakukan asesmen diri sehingga dia cepat bergerak dari denial. Mungkin juga pasien yang pertama kali di diagnosis begitu datang marah-marah. Padahal sebenarnya bukan untuk kita itu arah marahnya, tapi untuk dirinya. Tapi bisa saja kita yang baperan itu menganggap bahwa pasien marah itu marah kepada kita. Hal ini pun perlu disadari oleh tenaga kesehatan. Frustrasi dan cemasnya tentu ini sudah mulai terjadi frustrasi, mulai terjadi cemas. Kemudian mencari makna atau tawar-menawar ya. Nah, kita nggak bisa kembali ke masa lalu ya. Kita cuma bisa ke masa depan. Tawar-menawar biasanya itu berkaitan dengan masa lalu. Coba kalau dulu saya begini, coba kalau dulu saya begini. Sehingga kita harus membantu pasien bahwa masa lalu tidak bisa kita ubah, masa sekarang bisa kita ubah, masa depan dapat kita rencanakan jauh lebih baik lagi ya. Jika hal ini tidak terjadi, mungkin pasien sudah kewalahan, merasa tidak berdaya, merasa bermusuhan, merasa lari dari situasi, atau terjadi gejala-gejala yang tadi yang saya sampaikan. Maka mereka perlu kita tolong. Kita tolong mengaktifasi perilakunya, kita tolong untuk menata ulang pikirannya, kemudian kita bantu untuk lifestyle-nya, dan kalau kekhawatirannya sangat meningkat, maka kita akan kelola manajemen terhadap kekhawatirannya. Nah, tentu saja kita berharap pasien cepat nyampe ke akseptan. Biasanya kalau nyampe ke akseptan, pasien itu yang sudah aktif mencari solusi, mempunyai rencana yang baru sesuai dengan kondisinya, dan mulai menata kehidupannya kembali. Jadi, tugas kita adalah membawa pasien itu dari fase mengingkari sampai kepada akseptan, dan pada akseptan, kortisolnya pun akan sudah turun. Yang meningkat adalah endorfinnya, yang meningkat adalah keinginannya untuk sembuh. Inilah yang perlu kita bantu dan kelola. Nah, jika tidak dikelola semua masalah psikososial itu tadi sudah saya sampaikan salah satu cirinya adalah gula darah semakin meningkat. Kita pun kadang-kadang bingung dokternya, kok udah dikasih obat untuk memproduksi insulinnya udah bagus, tapi kenapa ini kok gula darahnya masih tinggi? Kemungkinan stres, cemas, dan depresinya belum teratasi. Ya, tapi kadang-kadang kita menganggap, oh perlu ditingkatkan ini terapinya. Padahal sekarang dia sudah butuh aspek psikososial. Dan jika hal itu dilakukan lagi, misalnya semangat lagi, tambahin apa lagi terapinya, maka pasien akan semakin depresi, kemudian sudah nggak tahu lagi berpikir bagaimana, sudah pasrah saja dengan situasi, keperawatan dirinya semakin berturun karena sudah merasa tidak ada harapan. Ya, saudara bisa lihat ya bagaimana hubungan masalah psikososial yang tidak diatasi yang mengakibatkan kondisi DM-nya menjadi semakin berat.
Nah, kalau gitu bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan bisa mencoba untuk diri kita sendiri. Walaupun ini manajemen stres untuk DM, untuk kita juga bisa kita lakukan, ya. Mari coba kita lihat. Kita akan belajar manajemen stres dari 5 aspek kehidupan ataupun fungsi tubuh kita. Yang pertama terkait dengan fisik, emosi, pikiran, perilaku, sosial, dan spiritual. Ini adalah tugas kita dan hal ini bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Kalau menganalisa obat, itu perannya dokter, ya. Kalau kalau perawat itu perannya membantu pasien mengendalikan situasi kesehatannya. Tapi yang paling penting, pasien perlu diberikan kemampuan untuk dia bisa mengendalikan situasinya. Mari sama-sama kita cobakan bersama dengan teman-teman sekalian yang ada di layar. Kita mulai satu-satu. Oke. Kita mulai dengan manajemen stres, ya. Biasanya sebelum kita latih tentang manajemen stres, kita akan lakukan dialog sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah kita akan bantu pasien itu melihat di mana bagian tubuhnya yang sehat, ya. Kadang-kadang karena satu masalah saja dia menganggap kehidupan ataupun tubuhnya itu sudah hancur lebur. Sama seperti pepatah, ya, gara-gara nilas titiknya itu adalah sakit DM, maka rusak susu sebelanga. Artinya dia menganggap seluruh dirinya sudah nggak ada manfaatnya. Untuk itulah kita akan mengubah cara pandang atau cara berpikirnya. Yang pertama kita ajak dia untuk mendata, untuk men-scan semua bagian tubuh yang masih sehat. Kita mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, sampai ke ujung kaki. Pasti banget masih banyak yang sehat. Dan tahap yang keduanya, minta pasiennya mengafirmasi. Oh, mata saya masih sehat, telinga saya masih sehat, mulut saya masih, dan seterusnya, dan seterusnya. Tambahkan setiap hari, afirmasikan setiap hari. Sehingga memori pasien itu berisi bagian tubuh yang sehat. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan bagian tubuh yang sakit. Nah, bagian tubuh yang sakit ini, pasien bisa saja mengatakan 3P-nya. Pasien bisa juga mengatakan gejala fisiknya. Pasien juga bisa mengatakan kekhawatirannya. Tetapi dia pasti susah menetapkan bagian tubuhmu mana yang sakit. Kalau belum ada luka, kita bisa mengasih gambar pabrik insulin di dalam tubuh yang mana hanya kecil sekali seperti itu. Berarti di situ yang terganggu. Pabriknya terganggu atau pabriknya nggak cukup produksinya. Berarti ke situ kita mengatakannya. Kemudian setelah itu kita akan bertanya beberapa hal. Ya, sudah berapa lama Anda DM? Sudah berapa lama Anda mendapat luka? Buatlah misalnya 1 tahun. Ya, kemudian kita tanyakan lagi, sudah berapa lama usiamu? Sudah berapa usiamu? 40 tahun. Berarti dari matematik singkat ini dapat kita simpulkan 39 tahun dia tanpa diabetes dan tanpa luka. Ya. Jadi kita ajak pasien mensyukurin itu. Kamu sudah 39 tahun tanpa diabetes, tanpa luka. Bukankah itu berkah yang luar biasa? Ya, bahwa tubuh nggak ada sakit 39 tahun. Ya. Dan itu pantas disyukuri. Ya, bahwa saya sudah diberi anugerah, diberi berkah 39 tahun sakit. Ya. Kemudian kita katakan, oh berarti aku harus membayar jasa dari tubuhku yang sudah membuat diriku sehat dengan cara merawat bagian tubuh yang sakit tadi. Ya, inilah salah satu pola berpikir, mengubah pola berpikir sederhana agar pasien itu dapat menerima penyakitnya dan bekerja sama untuk merawatnya, yaitu dengan kemampuan merawat diri akan semakin meningkat. Apa cirinya? Pasiennya bertanya,
Suster, nurse, dokter, gimana cara saya supaya gula darah saya rendah? Bagaimana cara saya supaya luka saya cepat sepulih? Itu merupakan tanda-tanda akseptan, bukan denial lagi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya yang ini gampang ya, kita bicara yang gampang-gampang saja. Oke, ini juga teknik gampang, nggak perlu beli di apotik, asal mau melakukannya gratis dan sudah evidence base. Ya, yang pertama tarik nafas dalam. Ayo kita kerjakan yuk. Tarik nafas sampai hitungan 4, 1, 2, 3, 4. Tahan sampai hitungan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan dari mulut sampai hitungan 8 sampai habis. Oke, mudah kan? Nah, tapi efeknya itu luar biasa. Saat kita cemas, panik, gelisah, pernafasan kita menjadi tidak teratur. Ya, membuat oksigen yang masuk berkurang. Akhirnya stresor bertambah, kondisi stres bertambah. Ya, jadi ini membuat kondisi tubuh kita menjadi stabil kembali. Kondisi tubuhnya oksigennya cukup. Dengan mengatur napas oksigen masuk, kembali kita normal dan kita akan menjadi tenang. Tidak susah, tapi latihannya lakukan saja 4 kali tarik nafas dalam, dalam, ya. Kemudian bisa diulang setiap jam atau 2 jam sekali. Nah, bagaimana pula dengan butterfly Kak? Mari coba kita lihat seperti apa butterfly Kak itu, ya. Ini adalah butterfly Kak yang direkomendasikan oleh WHO. Ini adalah cara kita merawat diri kita, mencintai diri kita, dan berbicara dengan diri kita. Nah, gampang sekali melakukannya. Coba taruh tanganmu, silangkan kiri dan kanan. Oke. Kemudian, habis itu tutup mata dan bayangkan tempat yang indah yang pernah kau kunjungi. Oke. Kemudian ulangi tarik napas dalam yang sudah kita pelajarin tadi. Tarik napas dalam. Oke, tarik dari hidung, tahan. Tiup sampai kita rileks, sampai kita fokus kepada pernapasan kita saja. Kemudian setelah itu katakan pada dirimu, tepuk pundakmu dengan perlahan, ya. Nah, ya, sampai merasa tenang sambil mengucapkan, tenang, rileks, semua akan baik-baik saja. Tenang, rileks, semua akan baik-baik saja. Nah, itu juga gampang kan melakukannya? Hanya mau atau tidak. Dan ini juga udah evidence base, sudah diteliti bahwa ini memberi ketenangan bagi kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah grounding. Grounding juga direkomendasikan oleh WHO. Hanya saya mengambil di sini dari Sejigo, yaitu yang selalu menerbitkan tentang bagaimana cara-cara kita untuk menghadapi masalah kesehatan. Mari kita lakukan juga bersama-sama. Oke? Kita membuat fokus kita karena pikiran kita udah kemana-mana tuh. Ya ampun nanti saya bagaimana, ini gimana, kok udah berobat nggak cepat sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau nggak dilakukan grounding, bisa panic attack itu. Kalau panic attack itu juga bisa membuat orang meninggal loh. Ya. Jadi teknik grounding itu membuat kita fokus pada keadaan sekitar kita, here and now. Bukan masa lalu, bukan juga masa depan. Kita kembali ke basic, kita kembali ke realiti hidup saat ini dengan menggunakan 5 panca indera. Karena seringkali orientasi kita udah kacau deh. Ya, kadang-kadang orang negur kita di dekat kita nggak kita sautin lagi. Itu sudah perlu grounding, ya. Kita mulai dengan coba masing-masing saudara bisa nanti diketik di chat ya. Masing-masing saudara kita mulai dengan mata. Lihat, fokus, dan tunjuk serta sebutkan 5 benda yang ada di sekitar saudara. Saya punya ini, ada lampu emergensi, ada kalender meja, ada buku, ada pulpen, ada HP, ada aromaterapi. Udah lebih dari 5. Berarti saya fokus ke sekitar saya. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Entah nyampe kemana-mana. Kekhawatiran dan sebagainya. Jadi 5 benda di sekitar kita fokus, ucapkan, dan tunjuk. Oke.
Kemudian langkah yang kedua adalah menggunakan sentuhan, ya, rabaan. Sentuh, raba, dan rasakan dengan tangan kita 4 benda di sekitar kita. Aku ngambil pulpen. Oh, ada gerutu-gerutunya. Aku ngambil ini dompet kartu. Oh, begini rasanya. Aku mengambil lampu emergensi yang ada tadi. Oh, begini rasanya lampu emergensinya. Aku mengambil uh, ini kalender meja. Aku pegang-pegang. Itu kembali kepada here and now. Itu yang kedua, menggunakan rabaan. Kemudian kita menggunakan telinga. Dengarkan dengan telinga dan sebutkan 3 suara yang ada di sekitar kita. Oh, saya mendengar suara kipas, saya mendengar uh, suara teteh, kemudian saya mendengar suara rintik-rintik hujan di luar. Jadi kita fokus memang dengan sekitar kita, ya. Baik, sekarang kita masuk ke penciuman, ya. 2 saja. Tarik nafas dan hirup udara, sebutkan 2 aroma yang dirasakan oleh hidung. Saya ada aroma lotion saya. Kemudian saya ada aroma sepertinya teteh lagi masak apa itu terasa di hidung saya. Dan yang terakhir, ini termasuk seperti mindfulness ya. Terakhir, ambil tempat minum saudara. Yuk kita sama-sama sekarang ya. Buka, kemudian kecap ya, kecap. Perhatikan dan rasakan dari sejak bibir, lidah, dan pada waktu menelan, dan rasakan banget bahwa wah segar sekali. Ini pun sangat mudah untuk melakukannya dan tidak perlu bayar, nggak perlu pergi ke apotek. Hanya kalau saudara mau nanti bisa datang aja ke Huker secara individu, secara kelompok di Bogor. Kita bisa melatih ini dan saudara bisa buktikan bahwa dengan latihan ini stres, cemas, dan depresi saudara akan berkurang sebelum didiagnosa lebih berat oleh dokter. Karena screening kita belum mendiagnosa, tetapi men-screening, mendeteksi untuk segera kita lakukan tindakan. Kita akan lanjut ke berikutnya. Baik. Nah, itu tadi adalah yang pertama. Sekarang yang kedua adalah emosi positif. Tadi saya sudah sampaikan, karena stresor negatif, maka emosi kita menjadi negatif. Tapi sekarang diajak bagaimana kita gembira, bagaimana kita semangat, bagaimana kita merasa puas dengan situasi-situasi kehidupan kita. Jadi berusaha mengingat, mengenang, merasakan semua hal positif yang saudara miliki. Sebenarnya tahap 1 tadi pun sudah mulai, oh mata saya masih melihat angin nih dan seterusnya. Karena apa? Karena semua emosi positif akan menekan produksi kortisol tadi. Karena kortisol tadi muncul adanya stresor negatif. Sekarang kita ganti dengan semua hal yang positif ya. Kemudian dengan mengganti itu kortisol akan turun dan juga keinginan untuk merawat luka, merawat diabetesnya atau yang disebut dengan better health behavior-nya akan meningkat. Kenapa? Endorfinnya naik, imunitasnya naik, semangatnya meningkat, dan kepatuhan terhadap perawatan semakin meningkat. Ya. Nah, jadi emosi positif ini adalah lakukan semua hal yang positif, ingat semua yang menyenangkan, kemudian komunikasi hal-hal yang positif dengan teman baik dengan daring maupun onsite ya. Karena hati gembira adalah obat. Sebenarnya obatnya itu karena kortisol ditekan, kemudian diproduksi endorfin. Endorfin itu yang membuat kita semangat dan kita fokus kepada hal-hal yang positif. Dan ini juga sudah diteliti. Emosi negatif itu hanya merugikan kehidupan. Tapi datang aja itu emosi negatif. Kita harus belajar menyetopnya. Katakan langsung masih banyak hal positif yang aku miliki, yang aku syukuri, yang aku bisa gunakan di dalam kehidupanku. Katakan pada diri sendiri, lakukan self-talk.
ya, karena emosi negatif akan meningkatkan produksi kortisol dan semua hormon-hormon stres sehingga imunitas kita akan menjadi turun, sehingga resiko terjadinya infeksi, sehingga terjadi delay daripada healing daripada penyakit kita, dan bahkan tadi saya sampaikan meningkatkan gula darah. Jadi imunitas menurun, risiko infeksi meningkat, kemudian penyembuhan akan terhambat, ya. Jadi mari lakukan nanti penelitian. Saudara akan bisa membuktikannya. Saya akan berikan contoh-contoh bukti nanti. Oke, sekarang berpikir. Dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa di luar kehidupan kita tidak dapat kita ubah, ya, tidak dapat kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah peristiwa atau pikiran-pikiran kita. Jadi bisa kita kendalikan pikiran kita mau mikirin yang negatif atau mau mikirin yang positif. Memang di awal akan sulit nanti. Tapi kalau sudah biasa kita switch kepada positif, maka itu tambah berkembang. Karena seperti yang digambar di slide ini. Pikiran kita nggak adil. Kenapa? Malah nanti kita marahin pula ibu kita. Ibu saya sih dulu merawat saya nggak benar. Kebanyakan saya makan karbo. Parah banget ini dokternya nggak bisa menyembuhkan saya. Oh, saya nggak bisa terima ini diperlakukan seperti ini. Semua pikiran-pikiran negatif itu akan memicu emosi dan juga akan memicu perilaku. Jadi hati-hati. Dan ini cuma saudara yang bisa mengetahuinya. Lingkungan saudara hanya bisa tahu setelah ada aksi emosi saudara dan ada aksi perilaku saudara, ya. Jadi kalau gitu bagaimana caranya? Ayo kembali. Kalau emosi positif tadi apa yang hal membuat kita gembira? Kalau pikiran positif apa yang kita pikirkan supaya kita apa hal positif dalam kehidupan kita yang membuat kita berpikir positif? Banyak banget bagian tubuh kita, suami, istri kita, anak kita, cucu kita, lingkungan kita, teman kerja kita, keberadaan kita, banyak banget hal positif yang sebenarnya saudara nggak bisa menghasilkan itu, tetapi itu given daripada Tuhan yang mungkin gara-gara kita sakit kita tidak mensyukurinya sehingga kondisi sakit kita semakin berat. Jadi ayo lakukan positif terhadap dirimu, lakukan self talk positif tentang keluarga, positif tentang orang lain. Jadi jangan lagi cari musuh. Mumpung saat ini kita belum sakit, mulai berpikir positif. Karena itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Latihannya bisa teknik 5 jari, bisa stop berpikir negatif, bisa berpikir positif dengan afirmasi. Nah, mari belajar kita untuk mengubah cara berpikir kita yang disebut dengan menata ulang pikiran. Nah, selanjutnya adalah perilaku positif. Perilaku positif tadi saya sudah sampaikan, sebelum sakit kita punya kegiatan rutin. Sebelum sakit kita punya kegiatan yang menyenangkan. Sebelum sakit kita punya kegiatan penting yang harus kita lakukan. Itu perlu dibikin daftarnya dulu tuh. Kegiatan yang rutin saya, kemudian sekarang setelah sakit tinggal yang mana yang sudah nggak saya kerjakan lagi. Kegiatan yang menyenangkan setelah sakit yang mana yang saya tidak kerjakan lagi. Kegiatan penting yang mana ya yang sudah tidak kita kerjakan lagi. Jadi yang masih kita kerjakan fokus dilakukan terus. Kemudian yang sudah tidak kita kerjakan mulai kita pilih. Yang mana aku mau memulainya lagi. Yang mana saya memulainya lagi. Supaya kita kembali kepada situasi semula. Sehingga di dalamnya pasti ada perilaku positif pada diri sendiri, perilaku positif pada keluarga, orang lain, lingkungan, sehingga dengan cara itu hubungan sosial kita akan menjadi pulih kembali. Relasi positif. Jangan jangan munculkan muka cemberut, ya. Tetapi pasti kalau kita greeting, salam, assalamualaikum, selamat pagi, pasti itu akan membuat ekspresi muka kita itu positif. Dan itu akan mempengaruhi mood kita yang tadi cemas, depresi, dan sebagainya. Kemudian apalagi kalau kita ucapkan
kata-kata positif, apresiasi terhadap teman saya. Waduh, kelihatannya kamu segar. Ya, sepertinya kamu bahagia banget. Saya dengar anakmu diterima di universitas negeri dan sebagainya. Jadi fokus kepada appreciation, ya. Kemudian sampai ketiga adalah hope, ya. Hope. Aku yakin anakmu nanti bisa sukses. Kita doakan bersama-sama. Selamat pagi. Waduh, kamu senang sekali anakmu diterima di perguruan tinggi negeri. Saya yakin kita doakan sama-sama biar dia tetap semangat dan dia bisa mencapai melulus dari pendidikannya dengan baik. Nah, harus itu yang kita latih terus setiap ketemu siapapun. Harus kita cari hal positif orang tersebut supaya relasi yang tadi dikatakan akan terganggu tidak akan terganggu jika hal ini kita lakukan. Dan kita teruskan dengan helping, sharing, dan no gossip di dalam kehidupan kita. Sehingga relasi positif ini akan mengatasi kondisi kita. Ini caranya tadi. Selamat pagi Ali. Ali tampak sehat sekali. Saya yakin Ali akan sehat terus. Kira-kira salah satu seperti itu. Kemudian untuk spiritual. Iya, usaha nggak boleh berhenti. Berdoa pun tidak boleh berhenti. Ya, tapi berdoa tanpa usaha, khawatir apa yang mau ditolong sama Tuhan orang nggak ada usaha kita. Ya, jadi berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk tenaga kesehatan, untuk pemerintah, bisa dengan keluarga secara sendiri atau dengan keluarga atau berjemaah. Silahkan dengan cara-cara kegiatan spiritual kita masing-masing. Jangan dihentikan karena itu juga termasuk aktivasi perilaku tadi, ya. Nah, mari coba kita lihat beberapa hasil penelitian. Arifin masih ada waktu Ibu ya dikit lagi ya. Masih, Prof. Nah, ini adalah penelitian yang baru saja dilakukan di RSCM, ya. Tindakannya itu adalah edukasi diabetes, kemudian ada terapi penerimaan komitmen, kemudian ada psikoedukasi keluarga. Hasilnya ansietas pada depresi, pada kemampuan menerima dan komitmen, pada kemampuan keluarga. Mari coba kita lihat hasilnya, ya. Ya, hasil studinya, ya. Pasien diabetes mellitus itu tidak cemas 52,5%, kemudian cemas ringan 28,8%, kemudian ini studi awal artinya pre ya, kemudian cemas sedangnya 13,6%, cemas beratnya 5,1%, yang tidak depresi 66,1%, yang depresi 33,9%. Dari gambaran ini maka kita butuh promosi pada yang tidak cemas dan tidak depresi, kemudian prevensi pada cemas ringan, sedang, berat, dan depresi. Depresinya besar loh itu, ya. Kita bisa bandingkan dengan tadi data-data awal yang kami ambil dari jurnal-jurnal. Oke, sekarang mari kita lihat hasilnya, ya. Hasilnya. Oke, coba kita perhatikan tentang cemas, ya. Karena ada dua program kita buat. Ada tindakan keperawatan nurse, ada tindakan keperawatan nurse tambah tindakan keperawatan nurse spesialis. Teman-teman bisa melihat kalau kita lakukan mau oleh nurse atau D3 itu pun sudah turun itu cemasnya. Apalagi kalau di tempat saudara ada spesialis. Seperti saya praktek di Huker. Kalau saudara datang, maka cemas saudara lebih rendah lagi dari kalau dilakukan oleh nurse maupun D3. Tapi perlu kita ketahui, dengan nurse dengan D3 saja pun turun, ya. Jadi dengan tindakan keperawatan itu bisa turun. Bagaimana dengan depresinya? Sama juga, ya. Sama juga, turun juga, ya. Kemudian bagaimana dengan kemampuannya? Kan kita latih dia tadi cara-cara kan? Nah, naik kemampuannya. Tapi coba perhatikan, kemampuannya baru sampai 55,3 di kategori tinggi, tapi belum 100. Berarti masih ada bisa kesempatan kita melakukannya lebih lama lagi, ya. Kemampuan keluarga, kebetulan kita melatih keluarga juga, ya. Kemampuan keluarga malah lebih tinggi. Mungkin karena fokus pasien diabetesnya sempit ya, tapi keluarga lebih semangat ini kelihatannya ya. Kemudian penelitian kami yang berikut tentang luka diabetes. Tindakannya perawatan luka
dan terapi kognitif dan psikoedukasi keluarga. Hasilnya terkait dengan ulkusnya, citra tubuh, harga diri, dan kemampuan. Ya, yang luar biasanya adalah uh, besarnya luka itu pun menjadi lebih cepat kecil. Yang biru itu lebih cepat kecil diameternya, ya, lebih cepat kecil diameternya. Berarti kan membantu kan? Bukan hanya perawatan luka modern, oleh karena itu di Kuker kita kombinasikan antara perawatan luka modern dengan dengan perawatan psikososialnya, ya, sehingga kondisi luka itu menjadi lebih cepat. Ya, ini kondisi ulkus. Citra tubuhnya juga semakin tinggi. Ini saya bikin grafiknya turun, artinya skornya skor gangguan citra tubuhnya semakin rendah. Jadi citra tubuhnya semakin tinggi yang biru itu. Harga dirinya pun semakin tinggi. Berpikir positifnya pun semakin tinggi. Kemampuan keluarga semakin tinggi. Ya. Bagaimana mengatasi cemas dan depresi kalau begitu? Kami juga sedang, ini bukan pada diabetes. Kami sedang melakukan intervensi perawatan kesehatan jiwa sederhana yang bahasa Inggrisnya itu low intensity psychological intervention. Ini juga sudah direkomendasikan oleh WHO, yaitu melatih 4 gaya hidup sehat atau kita sebut PHBS di kita. Kemudian mengaktifasi perilaku yang berhenti yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian menata ulang pikiran negatif. Kemudian menjadwalkan waktu cemas. Nah, no health without mental health. Mari, kesehatan jiwa akan mempengaruhi kesehatan fisik, khususnya pada diabetes dan luka diabetes. Terima kasih. Kira-kira itu saja, Arifin.